Industri besi dan baja nasional kembali menghadapi tantangan baru di penghujung tahun 2025. Hal ini dipicu dengan terciptanya babak baru perang tarif antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China. Industri besi dan baja kembali menghadapi tantangan baru seiring dengan eskalasi tensi perang tarif antara Amerika Serikat dan China. Dan kondisi ini pun dikhawatirkan akan berdampak terhadap produktivitas dan juga kinerja ekspor besi dan baja nasional. Industri besi dan baja nasional kembali menghadapi tantangan baru di penghujung tahun 2025. Hal ini dipicu dengan terciptanya babak baru perang tarif antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China. Presiden Donald Trump memutuskan untuk menerapkan tarif masuk tambahan hingga 100% terhadap produk asal China yang akan diberlakukan mulai 1 November 2025. Keputusan tersebut didasari atas kebijakan pembatasan ekspor logam mineral tanah jarang atau rare earth yang telah lebih dulu diterapkan negeri tirai bambu. Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus didorong agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2025 ditopang oleh kenaikan ekspor sebagai antisipasi terhadap pengenaan tarif resiprokal Amerika, terutama terjadi pada komoditas minyak kelapa sawit atau CPO dan besi baja. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus didorong agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Perkembangan terkini menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2025 ditopang oleh kenaikan ekspor sebagai antisipasi terhadap pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat, terutama terjadi pada komoditas minyak kelapa sawit, CPO, dan besi baja. Sementara itu, produsen besi dan baja di dalam negeri hingga saat ini juga masih terus berjibaku dalam menghadapi serbuan produk impor besi dan baja impor, baik yang masuk secara legal maupun ilegal. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri besi dan baja panas dingin di tengah kelesuan investasi global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director di Indonesia Iron and Steel Industry Association. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Hari, apa kabar? Mas Pras, ketemu lagi, sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hari. Tadi sudah disampaikan informasi begitu bahwa memang adanya eskalasi begitu ya dari kondisi geoekonomi global, kemudian juga ada geopolitik. Lantas kalau kita bicara mengenai data Kementerian Investasi dan juga kita tahu ini realisasi investasi pada kuartal 3 kemarin itu mencapai 9,5 triliun dan ini menjadi penyumbang investasi terbesar dari sektor hilirisasi. Nah, menurut Anda apakah memang ini sudah sesuai proyeksi, konsensus dari pelaku industri besi dan baja nasional juga ini Pak Hari? Baik, pertama-tama ini artinya adalah kesuksesan dari program hilirisasi. 28 produk yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang dimana salah satunya adalah besi dan baja. Jadi peningkatan terhadap investasi di hilirisasi ini, ya kalau dilihat memang masih lebih sedikit daripada di bidang nikel, bauksit maupun tembaga. Nah, jadi besi baja ini masuk di urutan yang keempat, 9 triliun tadi. Tapi memang kalau dari harapan kami adalah bahwa investasi itu memang sejalan dengan program hilirisasi. Ya. Jadi jangan juga bahwa investasi itu masuk di hulu yang memang sudah over kapasitas. Apalagi investasi itu datang membawa teknologi yang sudah obsolete. Nah, ini harapan dari kita, karena boleh dibilang kalau dibilang bahwa kondisinya panas dingin industri besi baja, betul Mas Pras. Karena secara global itu sudah terdapat overkapasitas besi baja dunia. Tidak kurang dari 500-600 juta ton eksesnya. Jadi boleh dibilang bahwa memang dunia ini lagi overkapasitas. Nah, tentunya adanya investasi masuk ke Indonesia tetap di sektor besi baja, kita menyambut baik. Hanya catatan dari kita adalah bahwa harapan dari kita itu sejalan dengan program hilirisasi. Karena memang boleh dibilang
dari siklus besi baja yang ada, ya, dari supply chain yang ada, produksi dari hulu ke hilir, kita ini memang perlu dikuatkan di hilirnya lagi, especially di special steel. Oke. Jadi ini yang kurang. Dan contoh misalnya special steel itu adalah ya, otomotif special steel. Kemudian masuk ke industri defense, itu juga special steel, mulai dari barelnya senjata dan perlengkapan lainnya, termasuk juga kapal, industri kapal perang, industri kapal dagang yang high tech. Contoh misalnya untuk LNG carrier atau crude atau bahan chemical carrier lainnya. Nah, ini yang kita perlu disupport untuk bisa, boleh dibilang, bisa mensupport program hilirisasi sektor besi baja. Nah, sedangkan yang di hulu yang sudah over kapasitas, apalagi dengan melambatnya investasi atau proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Dalam hal ini kita bisa lihat dari segi APBN-nya pemerintah Indonesia, di mana tahun lalu itu untuk pembangunan infrastruktur ada di level 30-an sampai 37%. Sedangkan sekarang ini budget itu hanya tinggal 3%. Karena prioritas pemerintah saat ini adalah pergi ke MBG, makan bergizi, ya kan, kemudian pendidikan dan kesehatan. Jadi boleh dibilang dengan selaju melambatnya budget untuk infrastruktur dalam negeri, kemudian situasi global yang kita udah tahu lah, ini yang perang sebenarnya Cina sama Amerika misalnya. Tapi akan ada imbasnya juga. Karena dengan boleh dibilang sekarang dunia itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika misalnya, itu adalah proteksi terhadap industri dalam negerinya. Nah, di mana Indonesia dapat 19%, kemudian Vietnam 20 misalnya, dan Singapura misalnya 15 ya, dan lain-lainnya ya. Tapi itu tidak berlaku untuk besi baja. Karena Pak Trump itu mengatakan besi baja itu tetap 50%. Tarif masuknya. Jadi artinya boleh dibilang semua negara melakukan proteksi. Nah, Indonesia kami berharap tidak ketinggalan. Ya, kenapa? Dengan potensi banjirnya produk Cina ke Indonesia, ini yang bisa mengganggu iklim usaha yang ada di dalam negeri. Baik, kita akan lihat seperti apa sih, apakah memang industri besi dan baja ini masih menjadi daya tarik juga bagi penanaman modal asing maupun juga PMDN. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Hari kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan realisasi investasi untuk industri besi dan baja. Seperti apa pergerakannya di sepanjang kuartal 3 2025 ini dan bagaimana periodenya dari Januari sampai dengan September. Ya, kita lihat di kuartal 3 sekitar 9,5 triliun yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian di sepanjang Januari sampai dengan September 2025 totalnya sudah mencapai 31 triliun rupiah untuk investasi besi dan baja. Dan menjadi salah satu penopang juga dari realisasi investasi secara keseluruhan begitu ya untuk sektor hilirisasi di kuartal 3. Dan lantas bagaimana dengan kontribusi PMA kemudian juga PMDN, begitu kita akan lihat seperti apa. Ya, PMA 44,9%, kemudian PMDN 55,1%. Memang dominasinya untuk Januari sampai dengan September periodenya ini masih penanaman modal dalam negeri begitu ya. Investor domestik mendominasi untuk investasi di Januari September. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan ekspor besi dan baja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga ini dia untuk ekspor besi dan baja Januari sampai dengan Agustus 2024 16,59 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian kita bandingkan dengan Januari Agustus 2025 ini 18,29 miliar dolar Amerika Serikat. Ada kenaikan 10,24% untuk kinerja ekspor produk besi dan baja Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara. Baik, ya Pak Hari, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Anda melihat investasi kalau memang tadi dari Asia berharap begitu memang adalah sektor hilirnya juga yang dikuatkan begitu karena hulunya dan juga kapasitas global sedang mengalami over capacity sampai saat ini. Nah, Pak Hari, lantas bagaimana Anda melihat kondisi saat ini begitu? Ya, tentunya kita senang dengan adanya investasi yang naik di Indonesia, khususnya di besi baja. Apakah itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi yang tadi sudah saya sampaikan, Mas Pras, bahwa
jangan investasi itu masuknya di sektor hulu yang sudah over kapasitas. Oke. Nah, kita berharap bahwa pemerintah sudah tepat dengan adanya program hilirisasi termasuk besi baja. Nah, tinggal blueprintnya itu. Karena kami juga memang kemarin itu minggu lalu diundang oleh Kementerian Investasi, ya, dan di situ juga ada konsultan punyanya pemerintah yang memaparkan mengenai rencana hilirisasi. Tapi di situ pun langsung kita highlight, ya, karena yang disampaikan itu adalah di sektor hulunya. Oke. Justru kita bilang bahwa yang hilirisasi itu berarti adalah di downstreamnya. Contoh misalnya special steel, kemudian coated steel gitu. Nah itu kita memang kurang gitu loh. Nah jadi memang kalau dilihat kenapa kurang, karena tentu bicara demand-nya. Ya. Nah, dengan pemerintah punya program hilirisasi, ini bisa dikawinkan antara produsen dengan supply chain-nya atau di bawahnya lagi yang mengambil bahan baku tersebut di dalam negeri, yaitu misalnya industri defense atau industri perkapalan. Nah, ini yang perlu dikuatkan gitu loh. Nah, sama kemudian kami juga inginkan bahwa kalau ditanya, pemerintah juga harus strong dalam menerapkan SNI. Ya, karena masih banyak juga produk lokal maupun produk luar yang ada di pasaran yang tidak ber-SNI, belum ber-SNI. Nah ini satu lagi. Jadi ini bicara defense, bukan defense lah, tapi sebenarnya SNI ini kan adalah kepentingan konsumen. Oke. Memprotek konsumen. Tapi kita juga dari pelaku industri senang sehingga fair play. Jadi jangan ada di pasar itu barang-barang yang under spec gitu loh. Tentu lebih cost-nya lebih murah gitu loh. Bagaimana kita yang sesuai spek SNI, kemudian ada barang-barang yang tidak sesuai dengan SNI. Nah ini yang menjadi catatan kita dari. Nah harapan kita juga kita dari asosiasi bisa sama-sama dengan pemerintah menentukan yang namanya blueprint tersebut. Justru kami itu ingin mengatakan bahwa tolong moratorium dulu. Oke. Jangan lagi ada investasi di hulu, gitu loh. Ya, kenapa? Karena sudah over kapasitas, ditambah lagi adanya pilihan-pilihan produk hulu yang datangnya dari luar. Oke. Seperti itu, Mas. Baik ya, itu dia memang yang diharapkan. Ya ada blueprint yang lebih jelas lagi, tapi diarahkan lebih kepada yang bagian hilirnya. Kemudian dan untuk hulu kita sudah over capacity, karena itu juga masih ada lagi, ya kita tahu lah produk-produk asing yang juga masuk ke Indonesia. Nah menyikapi kondisi saat ini, lantas bagaimana Anda melihat begitu dari industri besi dan baja? Dominannya untuk yang memberikan nanti akan berdampak terhadap faktor dari kinerja industri besi dan baja nasional adalah domestik atau global yang saat ini juga kan masih dinamis sekali begitu pergerakannya, Pak Hari. Jadi boleh dibilang kita berharap tidak hanya domestik tapi global juga kita punya daya saing yang lebih tinggi. Itu harapan dari kami ya. Nah, jangan lupa Mas Pras ya, kenapa ekspor kita juga masih tinggi kuat itu didominasi oleh nikel, ferronikel. Ya, karena masuk di dalam besi baja di mana ferronikel itu yang diproduksi oleh smelter-smelter yang ada di sini dari tadinya adalah ore, ya kan, menjadi ferronikel itu semua keluar ekspor. Ya, baru nanti masuk lagi dalam bentuk nikel. Karena Indonesia kita belum punya teknologi memisahkan antara ferro dan nikel. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu usulan dari kita tambahan untuk masuk ke program hilirisasi. Ya, bagaimana pemerintah udah melarang tidak ada ore lagi ya untuk boksit, mangan, kemudian iron ore sama berikutnya lagi adalah nikel ya. Itu untuk keluar, semua harus diproses di sini. Nah, itu udah tepat. Nah, tinggal tambahin lagi supaya ada processing tambahan. Ini next step-nya menurut kami, ya kan? Tambah lagi juga end product-nya yang special steel atau coated steel, seperti itu. Nah, ini usulan yang gamblang dari kami. Nah, tapi yang di hulunya stop dulu. Apalagi nanti ada pabrik besi baja hulu, ya bikin slag, bikin billet, ya kan? Kemudian pakai
teknologi lagi yang sudah usang dari negara luar misalnya gitu ya, dibawa ke sini kan gitu ya. Nah ini yang kami berharap stop dulu. Oke, oke. Karena boleh dibilang di hulu kita sudah over kapasitas. Baik, dan tantangan kalau untuk bicara investasi berarti ada di middle stream sampai dengan hilirnya begitu. Itu seperti apa kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Hari dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director di Indonesia Iron and Steel Industry Association. Ya, Pak Hari, memang kalau kita cermati dengan beberapa tantangan tadi berarti dari sisi investasi di Indonesia, middle stream, kemudian sampai dengan hilirisasi. Nah, bottleneck-nya di bagian yang mana? Apakah memang di level-level tersebut middle stream, kemudian hilirnya ini masih belum ada yang tertarik dalam artian untuk menginvestasikan untuk jumlah besar bahwa proyek-proyek ini kan sebenarnya cukup strategis kalau memang kita tidak ingin mengekspor, oke lah tidak lagi raw material, tapi kan industri tengahnya sampai dengan pun produk jadi kita bisa lakukan di Indonesia begitu Pak. Ya, jadi memang ini kembali lagi kepada blueprintnya industrialisasi di Indonesia. Oke. Jadi selalu supply dan demand itu kayak ayam sama telur. Jadi mana dulu nih, ayam dulu, telur dulu. Nah tapi dengan program hilirisasi yang sudah digaungkan oleh pemerintah, nah ini sudah sangat tepat. Tinggal item per itemnya, kemudian targetnya, kemudian langsung bicara seperti apa, yang mana gitu loh. Contoh kayak misalnya Presiden Prabowo sudah mengatakan kepada industri defense kita Pindad atau Defense ID untuk kebutuhan tentara, polisi dalam negeri yang simple, pistol atau armada yang simple, buatlah dalam negeri, kan seperti itu. Contoh misalnya pejabat negara semua udah harus pakai maung dan lain-lain kendaraan. Nah, ini tepat. Nah tinggal bagaimana ketersediaan bahan bakunya. Nah tentu di sini ada, kalau bicara BUMN ada Krakatau Steel, kemudian ada lagi yang lain kan gitu. Nah tentu mereka pada saat ini misalnya belum bisa menyiapkan produk-produk bahan baku tersebut ya, tapi kalau ada permintaan ya pasti mereka bisa siap untuk melakukan investasi, apakah itu investasi sendiri ataupun dengan JV atau JO. Nah, ini sesuatu yang baik menurut kami kan begitu. Nah, jadi fokusnya kita adalah betul-betul mengimplementasikan program hilirisasi di besi baja ini. Kita ngelihat satu sisi investasi bagus, betul kan begitu. Masuk naik gitu loh. Tapi kalau dia adanya di hulu, ini lebih lagi membuat yang tadi istilahnya industri besi baja dalam negeri panas dingin, Mas Pras. Ya, kayak seperti itu. Nah, strateginya apa yang mungkin teman-teman dari pelaku industri begitu ya, besi dan baja untuk bisa mendorong mungkin dari sisi regulasi, payung hukumnya sudah bisa segera tersedia begitu? Ya, jadi yang pertama Mas, yang tadi seperti saya sampaikan, tolong semua produk yang ada dalam negeri maupun yang impor, kita bukan anti impor. Ya, semua harus ber-SNI, itu dulu. Ya, SNI sesuai standar pemerintah Indonesia. Dah, itu dulu. Tanpa kecuali. Semuanya. Nah, ya, itu dulu satu. Kemudian yang kedua adalah bahwa semua produk yang ada HS code kan kalau besi baja itu 72, 73 gitu loh ya. Tapi ada lagi sekarang namanya HS code 94 yang isinya adalah bahan-bahan besi baja tapi yang udah free PEP. Jadi dengan modal dibolongin, dikasih baut, ya kan, dia udah keluar tuh dari HS 72, 73, masuknya tidak pakai bea masuk. Nah, jadi ini sendiri yang mengancam juga industri besi baja termasuk turunannya. Nah, jadi pemerintah juga harus jeli. Kenapa? Karena pelaku usaha itu pasti selalu one step ahead. Ya kan, ada cari cara gitu loh ya kan. Nah ini sudah berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini masuk HS94 tidak ber-SNI ya kan. Kemudian yang berikutnya lagi dengan modifikasi sedikit sudah menghindari pajak. Nah ini kita harus bersaing dengan yang ini gitu loh. Nah kalau apple to apple kita nggak takut Mas bersaing ya kan. Apalagi masing-masing negara itu punya cara sekarang, mulai dari subsidi dalam negerinya ya kan, kemudian ada tax rebate-nya, belum lagi dia ada insentif lainnya, ya kan, terutama kayak Cina itu, mereka yang penting ekspor. Kalau ekspor itu banyak support dari pemerintahnya.
mulai dari pajaknya yang bisa ditiadakan, kita sebut namanya tax rebate, ya kan, atau program seperti pengembalian pajak yang kalau kita kan restitusi itu kan di akhir tahun, mereka 15 hari sudah bisa. Wow. Nah, jadi artinya pelaku usaha itu punya banyak support dari pemerintahnya. Ya, nah, kita sih berharap juga bahwa pemerintah Indonesia yang pertama jaga dulu gawang Indonesia ini jangan sampai kebanjiran dari produk-produk yang paling banyak memang Cina. Karena Cina itu produksinya aja itu setengah dunia kapasitas produksi dia sendiri. Padahal kita juga mengekspor ke China ini, Pak. Nah, betul. Tapi yang tadi saya bilang, kita ekspornya dalam bentuk raw setengah jadi. Contoh yang tadi nikel, ferronikel. Kan itu yang tercatat yang banyak. Yang diekspor gitu loh. Nah, bukan yang kita ekspor adalah produk hilirisasi dari besi baja. Ini baru di tahap satu awal gitu loh, ya kan gitu. Bukan di midstream, bukan di downstream. Nah, kita inginnya midstream dan downstream inilah yang kita gencarkan untuk ekspor. Semua negara semua proteksi, Mas. Contoh kayak Eropa, CBAM, Cross Border Adjustment Mechanism. Ya, dengan alasan bahwa harus green. Nah, kalau nggak green ada pajak tambahan. Nah, 2026 itu Eropa udah terapkan. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat langkah proteksi dari mereka. Kenapa? Karena industri dalam negeri mereka one step ahead untuk bicara green steel. Green industry seperti itu. Nah, lantas bicara mengenai kalau memang blueprint-nya sudah ada, kemudian bagaimana melihat pangsa pasar ekspor produk besi dan baja kita kalau memang sudah ada untuk yang industri midstream sampai dengan nanti downstream-nya begitu? Ya, saya yakin kalau itu sudah ada dan terimplementasi, satu pasar domestik pasti kita bisa supply untuk kebutuhan itu. Kemudian dua, pasar regional. Nah, yang ketiga tentunya dunia, karena sekarang ini juga teman-teman anggota kita juga sudah bisa ekspor ke negara-negara non tradisional. Contoh misalnya Middle East. Kemudian ada beberapa negara Eropa, ya. Kemudian ada juga beberapa South America, Afrika. Nah, itu pasar-pasar yang kalau dilihat potensi ekspor kita naik dan cukup tajam naiknya, ya kan. Nah, tinggal memang ekspornya itu masih dalam bentuk misalnya HRC, CRC gitu loh, ya kan. Walaupun dalam negeri juga kita masih import barang yang sama, kan seperti itu. Nah, jadi artinya boleh dilihat bahwa market dalam negeri kita tetap optimis. Ya, market luar negeri juga kita tetap optimis. Tinggal pemerintah Indonesia betul-betul tolong prioritaskan pelaku usaha lokal juga. Contoh misalnya investasi di migas. Investasi migas kita naik. Pak Bahlil, Menteri SDM di ujung depan untuk menaikkan lifting. Tentu SKK migas juga banyak tuh proyek-proyek segala macam. Tapi kalau misalnya contoh bahwa dari 500 km pipa yang dibutuhkan oleh salah satu kontraktor, kemudian Indonesia hanya dikasih suplai 4 km, kan lucu. Nah, alasannya adalah bahwa memang orang investasi itu pengennya bawa produk sendiri, Mas, selalu begitu. Kami maunya coba pemerintah Indonesia nego, bilang begini, oke lah Anda boleh bawa barang-barang dari luar karena Anda investasi di Indonesia, tapi 50% ya. Nah, 50%-nya dari lokal. Nah, ini cukup menggembirakan buat kita kalau itu bisa terjadi. Tetap memberikan peluang lah ya bagi produsen lokal begitu untuk bisa berpartisipasi dan terlibat langsung dalam peningkatan investasi di Indonesia khususnya di industri besi dan baja. Baik, Pak Hari, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali, Pak Hari. Terima kasih. Mas Pras, terima kasih. Salam sehat juga.